yang tentunya tidak sengaja ya, namanya perang ya, mereka takut juga orang mengangkat bendera putih misalnya untuk menyerah, tetapi kan karena sudah tahu Pak, itu dijebak Pak. Kan aneh, ya, 3 sandera tidak ada janjian dilepas, tiba-tiba 3 sandera ini ada di medan perang. betul Itu sengaja betul disorongin Pak, sama si Hamas itu biar ketembak memang Pak. iya, maka Ya, itu memang. kita harus cerdas untuk melihatnya. Saya boleh masukkan ya? Oke. Shalom Pak Paul, Ya, shalom Pak Rajauti dan juga Pak Santiamer ya. Eh, saya melihat bahwa ya Hamas ini harus ditumpas sampai ke akar-akarnya Pak ya. Karena ya memang mereka organisasi teroris jihadis yang harus dibasmi. Jadi kalau kita atau kalau IDF memberikan kesempatan bagi mereka, akan terjadi musibah yang lebih parah di kemudian hari. Karena ini kan ya kita sudah lihatlah sejak perang 67, 73, dan sampai sekarang. Mereka itu menjadi-jadi. Jadi kalau kita bertoleransi dengan parah jihadis seperti ini, termasuk di jihadis di Indonesia, yang rugi siapa? Anak cucu kita. Demikian untuk Israel. Bukan hanya Israel, target mereka juga ya Amerika dan orang-orang Kristen. Jadi udah salah kalau kita memberi kesempatan kepada orang-orang yang intoleran seperti ini. Karena ideologi itu nggak bisa diperangi. Dan mereka ini adalah memakai cara-cara yang licik, sadis, barbarik, tetapi pengecut. Jadi tidak pada prinsip. Kalau orang prinsip kan ya, misalnya ya mereka berani berjihad dengan ya sudah jelas-jelas mendapatkan 72 bidadari. Jadi jangan menyerah dong. Tapi kelihatan justru pengecutnya dikala mereka mau disapu bersih oleh tentara Israel, mereka sekarang memakai cara yang licik. Ada 3 sandera yang kebetulan mereka orang-orang tua ya di atas 65 tahun, ada yang 80 tahun, 3 orang. Mereka ambil video sebagai propaganda untuk minta pengasihan dari IDF supaya ada ceasefire atau gencatan senjata. Ini kan caranya licik. Nah, ketiga orang tua ini perlu penanganan medis. Jadi mereka tahu bahwa orang Israel ini penuh dengan pengasihan. Sebenarnya mereka tidak ingin ada pertumpahan darah karena mereka tahu bagaimana akibat-akibat daripada perang itu dan mereka sudah melaluinya mungkin di atas perkiraan manusia. Mereka dimusuhi. Tapi kenyataan mereka tetap eksis. Jadi mereka tidak bisa lagi berkompromi. Bahkan sebenarnya yang harus dipikirkan, yaitu saya mengikuti bagaimana defense minister daripada Israel, Yoav Galang, dia bukan hanya menargetkan Hamas dan Houthis dan Hizbullah. Ya targetnya ya Iran lah, karena itu kepala ular sebenarnya kan Iran. Dan bahkan negara-negara yang mensupport jihadis seperti ini, termasuk Indonesia. Jadi ini kita nggak bisa berkompromi dengan orang-orang yang memang terkontaminasi racun daripada ideologi. Karena ideologi agama itu adalah racun bagi mereka yang mempergunakan itu secara salah. Kalau mereka cukup untuk memahami mereka sendiri silakan saja. Tetapi pemahaman ini tidak akan mungkin karena ini adalah anjuran, sebagaimana anjuran dari MUI bahwa tidak ada kekuatan lain selain Islam. Dan itu jelas-jelas disampaikan oleh Mahfud MD juga kan. Jadi kita jangan berputar lagi kepada yang tidak menjadi tujuan daripada kita untuk menyampaikan bahwa siapapun harus melawan ketidakadilan yang diperlakukan gara-gara agama ini. Dan mana mungkin ada keadilan di
Palestina kalau mereka masih ada. Dan bahkan bagi Palestina sendiri enggak lah, karena ideologi itu enggak akan bisa diperang. Kalau dibilang mereka moderat, moderat dalam keadaan keperluan mereka membutuhkan biaya. Tapi setelah mendapatkan biaya-biaya ini, ya mereka akan berbalik lah. Karena ini sudah racun di dalam otak nih, manusia. Bagaimana ini tidak mereka pahami secara mendalam. Anak-anak sebelum masuk TK sudah diajarkan bunuh Yahudi, bunuh kafir, infidel, orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi sampai kapanpun mereka akan tetap melakukan itu. Cuman yang tidak lagi prinsip di sini di mana pengecut. Oleh sebab itu mereka sudah tahu bagaimana mengalahkan Israel dan mengambil mata dunia, yaitu menyandrah dengan cara itulah. Kan cara-cara pengecut. Orang yang tidak bersalah mereka ambil sebagai tameng dan juga untuk bargain politik. Tetapi kita harus melihat juga bahwa ya kalau seperti ini terus mereka akan mereka lakukan terus, ya memang agak kesulitan bagi pemerintahan Israel, khususnya juga keputusan daripada Netanyahu, karena ya rakyat Israel sendiri sekarang ya termakan dengan isu-isu seperti ini, minta pengasihan. Kemudian ada 3 daripada warga mereka yang ketembak by accident lah, yang tentunya tidak sengaja ya, namanya perang ya, mereka takut juga orang mengangkat bendera putih misalnya untuk menyerah, tetapi kan karena sudah tahu Pak, itu dijebak Pak. Kan aneh, 3 sandera tidak ada janjian dilepas, tiba-tiba 3 sandera ini ada di medan perang. Betul. Itu sengaja disorongin Pak sama si Hamas itu biar ketembak memang Pak. Iya, maka Ya, itu kita harus cerdas untuk melihatnya. Memang sengaja dan mereka sulit Pak. Ini anak-anak muda semua loh, anak 17 tahun loh Pak. Nah, ya, ini kan kayak anaknya Pak Robin itu 17 tahun itu coba suruh perang juga kayak Pak. ya. Jadi Ya kan? Ya betul, mereka disiplinnya ya masih kurang. Semua ya, apa namanya responnya, ada rasa takut, ada mereka masih TikTokan loh Pak, anak-anak ini loh Pak, masih joget-joget di TikTok loh Pak. betul sekali Pak. Oleh sebab itu kita harus cerdas untuk melihat bahwa inilah segala jenis strategi licik daripada barbarik biadab teroris Hamas ini dan sekelas mereka lah. Jadi dipakai segala macam cara, dan tentara Israel tentunya tidak bisa percaya lagi dengan apapun gerakan mereka, sehingga mereka waktu itu kan yang menyerah berapa ratus itu ditelanjangin, dipermalukan lah dengan alasan yang mereka bisa membawa bom bunuh diri. Tetapi ini merupakan suatu propaganda mereka, baik propaganda kepada masyarakat Israel sendiri dan kepada dunia, yang mana Israel ini sepertinya kejam. Padahal yang kejam dan biadab ini mereka sendiri. Dan hal yang lain, bahwa saya juga bersyukur ya, bagaimanapun keadaan politik di Amerika, tetapi suatu yang menyatu, di mana Amerika tetap menjadi bagian supporter 100% di belakang Israel. Jadi pertemuan kemarin antara Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, dengan Benjamin Netanyahu terus memberikan support, dan bahkan mereka akan mengirim senjata-senjata yang dibutuhkan. Jadi ya kita juga syukuri karena melalui Amerika sekarang dunia barat terbuka melihat bahwa ya kebiadaban seperti ini nggak bisa ditolerir. Inilah kesalahan-kesalahan kita termasuk umat-umat Kristen dan kantong-kantong Kristen yang berada di Indonesia atas nama toleransi terhadap orang-orang yang ingin menghancurkan daerahnya dan kekuatan yang ada dalam pemerintahan lokal. Jadi kita terus dibodohi, dan kita sendiri banyak cari muka juga, para pimpinan gereja, para pemerintahan lokal, seperti yang saya berapa kali sebut itu Bupati Minahasa Tenggara si Jeff Sumendap. Ini penjilat semuanya itu. Bahkan mendirikan suatu organisasi tandingan manguni seperti Panji Yosua, itu mencari-cari nama, tapi tidak pernah memberikan suatu pendapat ataupun kontra terhadap apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat untuk membubarkan justru Manguni dalam keadaan mereka tidak bersalah,
Yang bersalah ini adalah pendatang yang ingin menunjukkan kekuatannya, tapi tidak ada pembelaan daripada pemerintahan lokal. Jadi ini yang kita kait-kaitkan dengan keadaan Hamas. Dan di mana sebenarnya mereka ini membuat organisasi tandingan dari Manguni misalnya. Panji Joshua lah, Panji Kristus, tapi bungkam 1000 bahasa. Ini yang namanya kemunafikan demi kemunafikan. Oleh sebab itu, dikaitkan dengan Hamas, saya selalu melihat bahwa ya, mesti ada ketegasan. Baik dari pimpinan gereja itu, jangan selalu dengan betul saya setuju sekali. Kita doakan nomor satu. Tapi kita tidak bisa mendoakan orang yang sama sekali tidak ingin lagi untuk memberikan suatu kebaikan kepada masyarakat selain daripada ideologi mereka. Jadi caranya bagaimana? Ya harus lawan melalui hukum kita yang berada di Indonesia, di mana Pancasila itu menjamin kebebasan untuk bersuara. Jadi jangan kita justru di-framing oleh kekuatan-kekuatan mayoritas itu framing sehingga kita takut, apalagi kalau sudah keluar fatwa-fatwa MUI, PGI pun ciut, nggak ada keinginan lagi untuk ini sudah salah, bahkan keyakinan yang menyatakan bahwa ya mengutuk Israel terkutuk yang mereka selewengkan karena apa? Takut dan juga mendapatkan fasilitas yang ada. Jadi ya ini yang kita ingin terus soroti dan kaitkan. Dan satu hal lagi Pak ya, saya bersyukur sekali di mana ya calon presiden ke depan ini untuk Amerika Serikat, kalau Nikki Haley yang terpilih, dia sangat tegas, pinter, dan juga mempunyai prinsip yang tegas. Dan dia sudah nyatakan banyak pertanyaan yang disampaikan kepada dia, khususnya dari salah seorang reporter CBN, yang menanyakan bagaimana pandangannya terhadap ya demo-demo di kampus selama ini. Dia nyatakan kalau dia jadi presiden, dia akan data semua mereka yang pendatang maupun yang ada di Amerika Serikat yang berada di kampus yang melakukan tindakan-tindakan semetik terhadap Israel. Dan dia tegas, dia akan pulangkan mereka yang pendatang dan juga dia akan melakukan segala kekuatan untuk menghilangkan pemahaman-pemahaman yang sudah meracuni masyarakat Amerika. Jadi ya di sini kita syukuri ya, dia keras sama juga dengan Trump, cuman sayangnya Trump ya memang tidak di dalam perdebatan yang ada, tetapi Nikki Haley ya kita harapkan bisa menjadi pemimpin yang berapa? Kemarin ya, angkanya masih 18% ya Pak. Donald Trump, si Trump udah 51%, Pak. Si Haley baru 18 tuh Pak. Betul Pak. Ya mudah-mudahan Trump dulu Pak. Ini baru ya betul kita wakilnya ya, si Nikki Haley Pak. Wakilnya dia saya pendukungnya Trump Pak. Tapi maksud saya suara mereka menyatu Pak. Kan selama ini kalau kita tidak makanya kalau bisa itu si Nikki Haley-nya jadi wapresnya itu Pak. Ya itu memang wah, itu kalau udah gitu kan di masa 1 ditambah 18. Iya. Udah langsung single majority itu Pak. Ya betul, ya makanya kan? Dia tidak pernah ikut dalam perdebatan. Cuman kita juga ingin sebenarnya untuk tahu jangan sampai dia dilewati oleh opini-opini daripada para kandidat lainnya kan. Itu gunanya sebenarnya dalam satu perdebatan Pak. Tetapi dia ya sudah jauh di atas mayoritas lah. Cuma perbandingan saya, siapapun yang menjadi presiden ke depan ini pasti akan menjadi bagian daripada masyarakat dunia. Karena ya kita melihat juga ya negara-negara Eropa ya tadinya kan agak sedikit bermain dua kaki, tapi sekarang ya cukup menyatu. Ya itu. Jadi ya. Tahun berapa ini? Ini Juli 2023 ya, itu bukan ya, yang baru lagi. Bentar. Yang terbaru Pak, 29 untuk yang. Juli 2023, Heli 3%, enggak, kemarin 18% Pak, saya lihat Pak. Heli 18%. Yang terbaru mana ya? Aduh, mana nih? Desember. Coba lihat ya. Ini ya. Desember nih Pak. Kaki dia naik Pak. 29, tetapi bagaimanapun ya Trump masih tetap menjadi favorit Pak. Favorit 51% lah, masih 51 pokoknya. Iya betul. Ya cuman maksudnya ya ketiga ini yang menyatu di dalam ketegasan itu ya. Saya lihat di mana ya. Keren Pak. Makanya saya pikirin Trump ini bisa menang nih Pak. Ya sudah di atas kertas sebenarnya Pak. 2024 tapi ini bulan apa nih? Februari.
Lihat yang kemarin, Ini, Pak. ini kapan ini? Hmm, Desember nih Pak. Oke. Desember 2000, tanggal 11 Desember. Mana nih? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Kok nggak ada nih? Tapi ini nih, ini Oh. ya. Hmm. Ini. Ini ya, ini Desember nih ya. Ini Pak. Ini Oke. 15%. Ya, ini 2 minggu lalu, Pak. Kalau tadi pagi Nikki Haley naik, Pak, dengan Naik lagi ya. ya, naik dia 29%, tetapi Donald Trump masih tetap favorit, Pak, Cuma gimana satu pun. ya. Ya, Cuma satu ya. tetap dia menjadi ya. Cuman ini ya Mungkin esensi di yang saya Iowa sampaikan. kan beda kan. Ini kan di Ya, negara nanti bagian. ada ya nanti pertemuan nanti di debat di Iowa nanti, Pak. Dan ini memang si DeSantis ini udah turun, Pak, 10%. Jadi Turun kita ya. lihat turun Padahal Ron dia. DeSantis ini yang bela Israel mati-matian loh ini. Ya, sama semua mereka. Jadi makanya saya bilang satu pun di antara mereka itu yang jadi itu kita senang lah. Tetapi semua di atas kertas masih Donald Trump, Pak. Dan kedua orang ini sebenarnya yang ngangkat kan Donald Trump. DeSantis menjadi gubernur di Florida karena rekomendasi daripada Donald Trump. Trump ya. Ya, DeSantis dan ini hebat tuh Pak, kemarin dia bilang iya itu Hamas yang tanggung jawab, itu 15.000 orang mati. betul. Hamas yang Betul, tanggung Pak. jawab, dia bilang. Betul, Pak. Jadi memang Amerika membutuhkan seorang pemimpin yang tegas dan tidak pelintat-pelintut, Pak. Banyak juga yang waktu kampanye yang memberikan telinga sorga istilahnya. Tetapi setelah menjabat, model-model Indonesia lah, jual segala Iya. macam jamu untuk ini. Tetapi setelah menjabat, mereka lari daripada apa yang mereka sampaikan. Jadi kita sulit untuk meyakini pemerintahan seperti ini. Tapi kalau seperti Donald Trump, dan saya yakini Don DeSantis juga dan juga Nikki Haley, mereka orangnya prinsip, Pak. Karena memegang prinsip itu yang sulit bagi para pemimpin. Ya, Ini itu mungkin masukan ini saya, juga Pak. ya, yang ini 2024 prediksinya jauh ya, tinggalan Biden ya, elektabilitasnya turun banget ya. Oke, ini tanya dulu, tanya Galaruas, silakan.